Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian semua? Eh, Tetap patuhi peraturan pemerintah untuk tetap di rumah aja ya. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengungkapan dan sarana interpretif. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Risma Handayani. Yang kedua, Dia Ayu Hartono Putri. Yang ketiga, saya sendiri, Hamidah Rahma. Dan yang keempat, Elin Rian. Nah, selanjutnya akan dibahas pertama kali oleh Risma Handayani. Cekidot. Jadi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari pengungkapan. Pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Dan apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Nah, jadi informasi tersebut harus jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan suatu kejadian-kejadian ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasional dari suatu unit usaha tersebut. Nah, jadi informasi tersebut harus berguna bagi pemakai laporan keuangan dan membantu pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya adalah pengungkapan memiliki 3 konsep, yaitu yang pertama pengungkapan yang cukup. Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan itu tidak menyesatkan. Yang kedua adalah pengungkapan yang wajar. Pengungkapan yang wajar ini bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Yang ketiga adalah pengungkapan lengkap. Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Tetapi bagi berbagai pihak, pengungkapan lengkap ini tidak bisa dikatakan layak karena terlalu banyak informasi yang akan membahayakan. Karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan membuat laporan keuangan tersebut sulit untuk dipahami. Selanjutnya adalah kepada siapa informasi akan diungkapkan. Jadi, kerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak utama yang dituju oleh pelaporan keuangan tersebut. Selain itu, pengungkapan laporan keuangan juga dapat diberikan kepada konsumen, pegawai, pemerintah, dan masyarakat umum, tetapi mereka dipandang sebagai penerima kedua. Alasan mengapa yang menjadi titik berat adalah investor, karena kurangnya pengetahuan akan keputusan yang diambil pihak lain di luar investor. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan dari pengungkapan. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Nah, pengungkapan dapat dibagi menjadi beberapa tujuan, yaitu yang pertama melindungi. Tujuan melindungi dilandasi alasan bahwa tidak semua pemakai informasi mampu memperoleh ataupun mengolah data, maka diperlukannya perlindungan. Yang kedua adalah informatif. Tujuan informatif dilandasi alasan bahwa pengungkapan untuk menyediakan informasi yang membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai dan untuk tujuan pengawasan oleh badan pemerintahan. Yang ketiga adalah kebutuhan khusus. Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan melindungi dan tujuan informatif terkait apa yang harus diungkapkan kepada publik dan apa yang bermanfaat bagi pemakai. Selanjutnya yaitu informasi yang harus diungkapkan. Pengungkapan meliputi pernyataan keuangan itu sendiri dan informasi pelengkap. Keputusan mengenai apa yang perlu diungkapkan harus didasarkan pada tujuan dasar pelaporan keuangan. Informasi yang harus diungkapkan yaitu yang pertama, pengungkapan data kuantitatif, dan yang kedua, pengungkapan data kualitatif. Yang pertama, pengungkapan data kuantitatif. Dalam memilih kriteria untuk menentukan data kuantitatif yang material dan relevan untuk para investor dan kreditor, ditekankan pada informasi keuangan dan data lainnya yang dapat digunakan dalam model keputusan. Tetapi, dalam pembuatan perbandingan dari waktu ke waktu dan di antara perusahaan yang berbeda-beda, para investor tidak dapat menganggap bahwa semua data kuantitatif memiliki tingkat probabilitas kecermatan yang sama. Oleh karena itu, penelitian dalam akuntansi harus lebih memusatkan pada metode pengukuran dan pelaporan probabilitas data. Selain data kuantitatif yang biasanya disajikan dalam laporan keuangan konvensional, berbagai pihak melihat bahwa penyajian yang lebih rinci mengenai beberapa segmen badan usaha atau dari merger-merger dalam perkembangan perusahaan konglomerat
dianggap banyak memberikan manfaat. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pengungkapan data kualitatif. Informasi yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk satuan moneter lebih sulit dievaluasi dari segi materialitas dan relevannya. Relevansi dari jenis informasi kualitatif tertentu dapat ditetapkan dari relevansi data kuantitatif yang berkaitan dengannya. Misalnya, jika aktiva tertentu digadaikan sebagai jaminan kepada kreditur, penggadaian itu merupakan fakta yang relevan jika nilai aktiva tersebut material. Apabila fakta tersebut tidak material, dengan sendirinya informasi deskriptif tersebut tidak relevan. Namun, hal itu mungkin saja tidak benar. Misalnya, hilangnya sejumlah persediaan atau kas yang tidak material akan relevan apabila hal tersebut disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Informasi kualitatif akan relevan dan bermanfaat untuk diungkapkan apabila informasi tersebut berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang bersangkutan dapat menambah nilai informasi secara keseluruhan dan bukan sebaliknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 macam informasi kualitatif yang perlu diungkapkan terhadap setiap pos dan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu ketidakpastian, di mana peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang dan mempengaruhi secara material terhadap keadaan keuangan perusahaan. Unsur ketidakpastian tentang suatu transaksi yang kemungkinan akan terjadi dapat mengakibatkan timbulnya keuntungan dan kerugian. Unsur ketidakpastian yang dapat mengakibatkan timbulnya keuntungan itu meliputi semua klaim atau hak yang terjadinya belum dapat dipastikan, tetapi ada kemungkinan akan menjadi hak milik perusahaan yang sah. Nah, sebaliknya, jika mengakibatkan timbulnya kerugian, maka harus diakui atau dicatat dengan dibebankan kepada laba rugi periodik dan mengakuinya sebagai hutang. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar penilaian dan kebijakan akuntansi. Maksudnya, pengungkapan tentang dasar atau metode penilaian yang digunakan oleh perusahaan, seperti metode penilaian persediaan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, semakin luasnya prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan yang berbeda-beda dan juga dalam perusahaan yang sama, perbandingannya dari laporan keuangan akan menjadi lebih sulit jika dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu perubahan akuntansi. Maksudnya, pengungkapan terhadap perubahan atas kebijakan yang digunakan oleh perusahaan, seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO, dan lain sebagainya. Pemakaian yang konsisten dari prinsip-prinsip dan prosedur akuntansi telah lama dianggap sebagai hal yang hakiki dalam evaluasi kegiatan perusahaan dan dalam proyeksi aktivitas di masa yang akan datang. Yang keempat, keterikatan dengan suatu perjanjian. Maksudnya di sini yaitu pengungkapan mengenai adanya pembatasan-pembatasan atau keterikatan dari satu atau lebih aktiva terhadap hutang. Nah, yang terakhir yaitu peristiwa setelah tanggal neraca. Maksudnya, di mana apabila terjadi peristiwa setelah tanggal neraca, tetapi laporan keuangan tersebut belum dipublikasikan, maka informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kendala pengungkapan. Nah, ketika dalam melakukan pengungkapan pasti terdapat beberapa kendala yang dapat ditinjau dari beberapa segi. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Bila dilihat dari tujuannya, di mana harus melindungi, maka pengungkapan itu harus jelas, lebih rinci, dan lebih luas, sehingga dapat dipastikan bahwa akan banyak informasi yang dapat diungkapkan. Yang kedua yaitu kos atau nilai buku.
Nah, bila dilihat dari kosnya, maka informasi itu harus berjumlah lebih sedikit daripada yang disediakan, sehingga akan kesulitan menentukan informasi tersebut. Yang ketiga yaitu kelebihan informasi. Maksudnya di sini yaitu dalam penyediaan informasi, di mana saat menyediakan informasi tersebut yang akan melebihi dari kemampuan pemakai ketika mencernanya secara efektif. Karena makin banyak informasi tidak selalu baik kalau pemakai tidak dapat memanfaatkan atau mengolah informasi tersebut dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu keengganan manajemen. Di sini itu maksudnya dalam pengungkapan informasi yang sangat berharga bagi perusahaan dalam usahanya untuk mengetahui kondisi persaingan, maka dari itu perusahaan enggan untuk mengungkapkan informasi privatnya kepada publik. Nah, selanjutnya saya akan membahas macam-macam pengungkapan. Yang pertama yaitu pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib merupakan kegagalan untuk pengungkapan yang cukup dapat mengakibatkan kegagalan pasar. Adanya potensi kegagalan pasar inilah yang menjadi pembenaran adanya intervensi pemerintah untuk memaksa perubahan melakukan pengungkapan yang cukup. Yang kedua yaitu pengungkapan sukarela, di mana pengungkapan tersebut dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Teori signaling melandasi pengungkapan sukarela ini. Selanjutnya adalah metode pengungkapan atau disclosure. Metode pengungkapan di sini ada 7 macam yang akan saya bahas, mulai dari 1, post statement keuangan. Informasi laporan keuangan dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk pos-pos atau komponen-komponen laporan keuangan. Pos-pos atau komponen-komponen laporan keuangan di sini seperti aset, hutang, modal, pendapatan, dan beban, yang mana pengungkapannya harus sesuai dengan standar meliputi definisi, penilaian, pengukuran, dan penyajian, yaitu format laporan, jenis laporan, klasifikasi pos, serta susunan komponennya yang sudah diatur dalam PSAK. Umumnya, perusahaan harus melaporkan 5 laporan, yaitu 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas, serta yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Yang kedua adalah penjelasan dalam kurung. Penjelasan singkat dalam bentuk tanda kurung yang mengikuti suatu pos-pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan suatu informasi. Pengungkapan dalam tanda kurung ini dianggap lebih konvensi daripada sebagai standar akuntansi. Informasi yang signifikan harusnya disajikan dalam tubuh laporan keuangan, bukan dalam catatan kaki ataupun daftar pelengkap. Jika judul pos-pos dalam suatu laporan tidak dapat dibuat benar-benar deskriptif tanpa menjadikannya terlalu panjang, maka penjelasan atau definisi tersebut dapat disajikan sebagai penjelasan dalam kurung setelah judul dalam laporan keuangan. Berikut merupakan data non-kuantitatif yang dapat disajikan dalam penjelasan dalam kurung antara lain yaitu 1. Indikasi tentang prosedur atau metode penilaian spesifik yang digunakan agar pembaca lebih memahami arti dari data tersebut. Yang kedua adalah karakteristik khusus yang memberi arti yang lebih luas mengenai kepentingan relatif pos tersebut. Yang ketiga, rincian mengenai jumlah satu atau lebih pos yang termasuk dalam klasifikasi yang lebih luas yang tercantum dalam laporan. Dan yang terakhir adalah sebagai referensi pada informasi terkait dengan laporan lainnya. Yang ketiga adalah istilah teknik. Istilah teknik yang tepat haruslah digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul, ataupun subjudul, dikarenakan ini merupakan suatu objek yang penting dalam akuntansi. Di Indonesia, istilah teknik perlu diterjemahkan untuk kepentingan pelaporan dan pembelajaran atau pendidikan.
Hal ini dikarenakan sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan dan bagi pembelajar akuntansi. Penyusun standar istilah teknik haruslah menyusun istilah teknik dengan penuh kecermatan, dan selanjutnya mereka harus mengajarkan kepada anggota seprofesinya untuk mengetahui tentang istilah teknik tersebut. Nah, kemudian macam-macam istilah teknik tersebut diantaranya adalah agio saham, deposito, akumulasi, penyusutan, beban depresiasi, amortisasi, disagio saham, kemudian dana kas kecil, jurnal pembalik, jurnal penutup, dan istilah-istilah akuntansi lainnya. Nah, yang keempat adalah catatan kaki. Catatan kaki ini merupakan metode pengungkapan yang digunakan untuk informasi yang dinilai tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk elemen statement keuangan. Hal ini dikarenakan mungkin karena sifatnya yang lebih merinci atau bersifat untuk memperjelas suatu hal. Catatan kaki haruslah diberikan indeks yang jelas dan teratur dikarenakan untuk mempermudahkannya dalam pengajuan. Menurut Hendrik dan Van Brinda, merinci yang diungkapkan dalam catatan kaki yaitu 1. Perubahan metode, 2. Hak kreditor atas aset tertentu, 3. Aset atau kewajiban bergantung, 4. Pembatasan atas pembayaran, 5. Transaksi yang mempengaruhi modal saham dan hak pemegang saham, yang ke-6. Kontrak eksekutori, dan yang terakhir, pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, yaitu lampiran. Lampiran ini biasanya berisikan tentang rincian, statement tambahan, dan daftar rincian ataupun sejenisnya, yang mana lampiran ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi lebih pada suatu hal yang mana tidak dimuat dalam statement utama. Rincian tambahan ini dapat disajikan secara terpisah dari statement utamanya. Contoh dari lampiran ini yaitu seperti rincian mengenai penjualan produk, rincian mengenai piutang usaha, dan rincian mengenai aset tetap atas dasar jenisnya. Selanjutnya yang ke-6 adalah komentar dalam laporan audit. Pengungkapan yang dinilai oleh auditor telah memadai dan wajar sesuai PABU secara otomatis akan tercermin dalam statement keuangannya. Auditor tidak perlu lagi untuk mengungkapkan dalam laporan auditor karena akan terjadi duplikasi. Auditor di sini hanya akan meyakinkan bahwa pengungkapan oleh perusahaan sudah dinilai cukup berdasarkan standar pelaporannya. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen di sini dimaksudkan untuk apabila manajemen memiliki informasi yang bersifat kualitatif atau non-finansial yang dirasa cukup penting untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangannya, maka dapat secara resmi diterbitkan bersamaan dengan penerbitan laporan keuangan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan diskusi dan analisa manajemen. Materi yang terakhir adalah pengungkapan sebagai sarana interpretatif. Pengungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interpretatif dalam takaran praktis untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statement keuangan. Sarana interpretatif dalam takaran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengakuan telah diakui dengan standar akuntansi yang mengaturnya sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Dalam tataran praktis, terdapat suatu rangka atau struktur akuntansi pokok, basic accounting structure, atau pelaporan keuangan pokok, financial reporting proper, yang membatasi pengakuan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Tanpa rangka tersebut, akan banyak hal yang akan dituntut untuk diungkapkan, dilampirkan, atau dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Rangka pokok juga diperlukan untuk membatasi tanggung jawab auditor dan menetapkan kewajaran statement keuangan.
Pelaporan keuangan itu sendiri diartikan sebagai pelaporan yang langsung ditentukan oleh standar akuntansi atas dasar pertimbangan keterandalan dan keberpautan. Sarana interpretatif ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan rangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan konsistori sebagai basis penilaian yang tidak hanya diujikan dalam pelaporan keuangan eksternal, tetapi juga untuk laporan internal atau manajerial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.